Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Faisal Fitrianto, with student ID number 253111049. I'm from class Information System 25A. On this occasion, I will present the material for the course Fundamentals of Accounting. I hope through this video we can understand together the basic concepts of accounting, which serve as an essential foundation in the world of business and finance. Pengantar akuntansi, persamaan dasar debit kredit dan siklus akuntansi. Pengertian dan tujuan akuntansi. Secara sederhana, akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan. Informasi yang dihasilkan akuntansi nantinya digunakan oleh berbagai pihak, misalnya manajemen untuk mengambil keputusan, investor untuk menilai kinerja perusahaan, kreditor untuk menilai apakah perusahaan mampu membayar hutang, dan yang terakhir yaitu pemerintah, yaitu untuk mengatur pajak. Jadi tujuan utama akuntansi adalah memberikan gambaran keuangan yang jelas, akurat, dan bisa dipercaya. Yang kedua yaitu persamaan dasar akuntansi. Dasar dari akuntansi adalah persamaan berikut, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan, misalnya kas, peralatan, piutang, ataupun bangunan. Kewajiban adalah liabilitas adalah utang atau kewajiban membayar, contohnya utang dagang dan pinjaman bank. Sedangkan ekuitas adalah hak pemilik setelah kewajiban dikurangi dari aset. Contohnya, jika kita punya motor seharga 20 juta, tapi masih ada cicilan 8 juta, maka aset saya adalah 20 juta rupiah. Kewajiban saya 8 juta dan ekuitas saya 12 juta. Itulah gambaran sederhana dari persamaan akuntansi. Jenis-jenis akun dalam akuntansi. Dalam akuntansi, semua transaksi dicatat dalam bentuk akun. Terdapat 5 kelompok utama, yaitu yang pertama aset, yang berarti harta yang dimiliki, yang kedua liabilitas, yang berarti kewajiban atau utang, yang ketiga ekuitas, yang berarti modal atau hak pemilik, dan yang keempat pendapatan, hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha, dan yang terakhir beban, yang biaya dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Kelima akun ini adalah fondasi utama. Jika sudah paham 5 akun ini, pencatatan akuntansi akan jauh lebih mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya debit dan kredit. Jadi konsep yang paling sering bikin bingung pemula adalah debit dan kredit. Itu aset dan beban bertambah di sisi debit, utang, modal, dan pendapatan bertambah di sisi kredit. Contohnya, perusahaan menerima kas 10 juta rupiah dari pemilik. Kas yang bertambah yaitu debit 10 juta rupiah, lalu modal bertambah. Di kredit yaitu 10 juta rupiah. Ingat, debit dan kredit bukan berarti kiri dan kanan semata, tapi aturan pencatatan perubahan akun. Lalu yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Akuntansi tidak berhenti di pencatatan saja. Ada yang disebut dengan siklus akuntansi. Tahapannya adalah yaitu yang pertama mengidentifikasi transaksi dari bukti seperti faktur atau kwitansi. Yang kedua mencatat di jurnal umum atau jurnal khusus. Yang ketiga memindahkan catatan ke buku besar. Yang keempat menyusun neraca saldo. Yang kelima membuat jurnal penyesuaian. Keenam menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan arus kas. Dan yang terakhir yaitu menutup akun nominal di akhir periode. Siklus ini berulang setiap periode, biasanya bulanan ataupun tahunan.
Lalu yang selanjutnya, laporan keuangan. Nah, hasil akhir dari siklus akuntansi itu adalah laporan keuangan. Terdapat 4 laporan utama yang perlu kita semua pahami. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yaitu yang menunjukkan pendapatan, beban, dan juga laba ataupun rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas, yaitu menggambarkan perubahan modal pemilik. Yang ketiga yaitu neraca, yang berarti menampilkan posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas. Dan yang terakhir, laporan arus kas, yaitu menjelaskan aliran kas masuk ataupun keluarnya. Dengan laporan ini, kita bisa tahu apakah perusahaan sehat ataupun sedang bermasalah. Kesimpulannya adalah, dengan memahami dasar-dasar akuntansi, mulai dari pengertian, tujuan, persamaan, dasar, jenis akun, debit dan kredit, siklus akuntansi, hingga laporan keuangan, kita akan memiliki bekal yang kuat untuk melanjutkan ke tahap akuntansi yang lebih kompleks. Dasar-dasar ini bukan hanya berguna untuk mahasiswa ataupun praktis akuntansi, tetapi juga sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya. Dengan penguasaan akuntansi sejak tahap dasar, seseorang akan lebih mudah mengontrol keuangan, menganalisis kondisi usaha, mengambil keputusan yang tepat, dan menjaga keberlangsungan bisnis secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.